Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil diskusi kami kemarin, yaitu akad istisna. Pengertian akad istisna. Al-istisna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua belah pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan penjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang telah disepakati terlebih dahulu. Istisna adalah akad penjualan antara al-mustasni atau pembeli dengan as-hasani, produsen yang bertindak sebagai penjual. Berdasarkan akad istisna, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan al-masnu atau barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya sesuai dengan harga yang disepakati. Transaksi istisna ini hukumnya boleh atau jawaz dan telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal masa tanpa ada pihak atau ulama yang mengingkarinya. Dalam fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli, mustahsi atau penjualan pembuat sani. Pada dasarnya, pembiayaan istisna merupakan transaksi jual beli cicilan pula serta transaksi murabahah muajal. Namun berbeda dengan jual beli murabahah di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan. Dalam jual beli istisna, barang diserahkan di belakang walaupun uangnya sama-sama dibayar secara cicilan. Secara umum, pemahaman bank syariah terhadap akad istisna adalah berkaitan dengan pembelian suatu benda yang memiliki nilai besar dan diproduksi secara bertahap. Misalnya bangunan pesawat terbang dan sebagainya. Sama halnya dengan praktik salam, praktik akad. Istisna di bank syariah hampir selalu dilakukan dalam format istisna paralel. Dengan demikian, praktik istisna di perbankan syariah lebih terorientasi pada upaya pencarian margin antara harga akad 1 dan akad 2. Selanjutnya ada jenis-jenis akad istisna. Jenis-jenis akad istisna antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah istisna yang akad jual belinya dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan mustasni dan sani. Yang kedua, istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset dipesan pemesan. Syarat akad istisna paralel pertama adalah antara penjual dan pemesan tidak tergantung pada istisna. Yang kedua, antara penjual dan pemasok. Contoh kasus akad istisna, Wiroso menjelaskan. Pertama adalah sesuai dengan pengertian istisna. Mekanisme pembayaran transaksi istisna yang disepakati dalam akad dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada pembayaran di muka. Secara keseluruhan, proses pembayaran ini dilakukan dengan cara keseluruhan harga pada saat akad sebelum aktivitas istisna yang dipesan pada pembelian akhir. Cara pembayaran seperti ini sama dengan pembayaran dalam transaksi salam. Yang kedua ada pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan. Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan secara bertahap atau secara angsuran selama proses pembuatan barang. Cara pembayaran memungkinkan adanya pembayaran dalam beberapa termin sesuai dengan perkembangan proses
pembuatan aktivitas istisna. Yang ketiga ada pembayaran setelah penyelesaian barang. Proses pembayaran dilakukan oleh pemesanan kepada lembaga keuangan syariah setelah aktiva istisna yang dipesan diserahkan kepada pembeli akhir. Baik pembayaran secara keseluruhan maupun pembayaran secara angsuran. Cara pembayaran istisna seperti ini sama dengan cara pembayaran transaksi murabahah. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelola Dr. Niken, berencana menambah 1 unit bangunan seluas 100 meter, khusus untuk rawat inap di sebelah barat. Bangunan utama klinik untuk kebutuhan itu, Dr. Niken menghubungi Bank Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkannya setelah serangkaian negosiasi beserta kegiatan survei untuk menghasilkan desain. Untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang pada tanggal 10 Februari. Ditandatanganilah akad transaksi istisna pengadaan bangunan untuk rawat inap. Adapun kesepakatan antara Dr. Niken dan Bank Berkah Syariah adalah transaksi istisna yang pertama antara nasabah dengan bank, harga bangunan sebesar 150 juta dan termin pembayaran sebesar 30 juta. Transaksi istisna kedua antara bank dengan pemasok atau kontraktor harga bangunan, yaitu sebesar 130 juta. Baiklah, itulah dari contoh kasus saya dan pemaparan pemateri yang kami sampaikan kemarin sudah saya jelaskan di video ini. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.